dia baiklah. Dia ke orang sopan, hanya dia tidak sholat, berarti dia tidak baik kepada penciptanya. Bagaimana disebut orang baik mulia kalau kepada penciptanya dia tidak mau tunduk, tidak mau ngaku, tidak mau bahkan mengkhianati, bahkan mengingkari. Amalan apa sih yang paling cepat memperbaiki akhlak kita? Sesudah belajar, yang pertama, perbaiki sholat. Pokoknya kalau sholatnya jelek, akhlaknya bisa jadi jelek. Tapi dia baiklah. Dia ke orang sopan, hanya dia tidak sholat, berarti dia tidak baik kepada penciptanya. Bagaimana disebut orang baik mulia kalau kepada penciptanya dia tidak mau tunduk, tidak mau ngaku, tidak mau bahkan mengkhianati, bahkan mengingkari. Jadi baik itu harus baik dulu ke penciptanya. Sholat, makanya sholat itu penting sekali. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa jadi rem mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok itu ada koruptor rajin sholat, berarti sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya benar, dia nggak akan korupsi. Kenapa? Allah akan menolong dia. Ibu itu tuh rajin sholat loh, tapi mulutnya kok kayak gitu ya. Ngomong terus, ngomel terus. Berarti sholatnya harus diperbaiki. Karena kalau sholatnya baik, lisannya baik. Itulah sebabnya usahakan, saya malas, sholat aja paksakan. Tahajudnya ngantuk, ya cuci muka, sholat. Paksakan sholat. Allah tahu kita berusaha keras untuk sholat. Sedih, sholat. Cemas, sholat. Sakit hati, sholat. Tergelincir, astagfirullah, sholat. Punya keinginan, sholat. Makin banyak sujud, makin banyak pertolongan Allah. Kita sangat memerlukan pertolongan Allah supaya kita tidak berbuat maksiat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Mau tahu satu lagi amalannya yang bisa mempercepat perbaikan akhlak kita? Sedekah. Ini dia. Pokoknya kalau orang senang sedekah dengan ikhlas, cepat berubah hidupnya tuh. Yang tadinya jadi pemarah, jadi bisa mengendalikan amarah. Asal ikhlas ya. Makanya kuncinya ikhlas dulu, baru sholat diperbaiki, dan ikhlas dulu dan bersamaan itu sholat dan sedekah. Kenapa? Coba lihat Ali Imran itu ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Baru dari sana wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan marah, memaafkan, dan Allah mencintai orang berbuat baik. Gerbangnya adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi sekarang ayo sedekah terus. Bu, saya uangnya dikit. Nggak harus selalu pakai uang kalau nggak ada. Pakai apa dong sedekah? Pakai tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Wajah cerah bagi saudaramu adalah sedekah. Punya wajah tidak? Bisa senyum tidak? Senyum itu sedekah. Asal pada tempat yang sebenarnya. Jangan datang kotak infak
Ya, lagi apa kamu? Lagi sedekah. Bolehkah senyum ke kotak infak? Boleh tidak? Boleh sambil memasukkan ya. Nih ya, 5S itu sedekah loh Pak. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Amalkan. Apa sih susahnya senyum? Kan? Sedekah itu Pak. Kita nggak usah yang gede-gede dulu lah mau berjuang itu. Kita harus membela. Oh, ya, boleh. Senyum atau senyum aja jarang. Tebak mana yang kita bisa membuat lebih nyaman, senyum atau cemberut? Nggak kelihatan juga kerasa. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam bu. Lagi apa nak? Lagi senyum. Percaya? Kenapa sih kita ngamalin yang kecil-kecil aja? Ayo yang kecil-kecil juga amalkan. Prestasi besar itu rangkaian prestasi kecil. Jadi kalau kita ingin bisa berbuat yang berkualitas yang besar, biasakan dari yang kecil-kecil, berkualitas. Seperti merapikan sendal. Bayangkan masuk ke masjid, untuk sendal sendiri aja nggak tanggung jawab. Bangun tidur, kita yang tidur, kita tidak merapikannya. Gimana? Sedekah itu. Rapikan tempat tidur yang bagus, itu sedekah kita. Ke toilet, gosek WC-nya tuh. Masa kita yang ngotorin orang lain yang ngegosek? Hah? Malu. Tapi kan gak ada yang tahu. Allah tahu. Malaikat lihat, nyatet, gosek WC, bersihkan. Niatkan sedekah. Bicara yang baik. Kita punya berbagai kata-kata. Sini dong. Bisa. Maaf. Atau, sini dong. Lu sini. Bisa. Sini. Bisa. Maaf. Boleh ke sini? Kita juga punya kata-kata itu. Pilih kata-kata terbaik sebagai sedekah. Saya lagi malas bicara, kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi aku sering menyesali perkataanku. Sedekahlah dengan tidak banyak bicara. Kalau bicara jadi masalah, diam, itu sedekah kita. Celetak-celetuk jadi masalah, diam, nggak usah celetak-celetuk. Niatkan diam kita membuat keselamatan. Masya Allah. Ya, karena ini lagi bicara ya. Jadi setiap pagi itu sebetulnya begini. Ada malaikat ya, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Idza asbaha, apabila masuk satu pagi Ibnu Adam, anak Adam, fa inal a'dha', maka seluruh anggota tubuhnya kullaha, semuanya, kemudian dia tukaffirul lisan, dia memohon kepada lisan. Takut mereka berkata, ini ya semua anggota tubuh ini, tangan, kaki, semua anggota tubuh ini tiap pagi nih Pak. Ini hadisnya Hasan. Memohon kepada lisan berkata, ittaqillah finna. Bertakwalah engkau kepada Allah demi kami. Maksudnya demi anggota tubuh ini. Karena fa innama nahnu bik. Karena sesungguhnya kami ini tergantung padamu wahai lisan. Bayangin ini tiap pagi nih, kita nggak sadar ya, kita dan juga nggak mau dengar tubuh ini pada bicara ya. Tapi aslinya begitu. Jika engkau lurus, fa'enis
istaqamta, sekiranya engkau lurus, maka kami pun jadi lurus. Dan sekiranya engkau menyimpang, maka kami pun menyimpang. Jadi setiap subuh ini, tiap pagi, ini anggota tubuh ini memohon kepada lisan ini, entah gimana caranya, takutlah kamu ke Allah, hai lisan, demi kami. Karena si tubuh ini mengikuti mulut. Coba, kurang ajar kamu, ikut. Betul tidak? Neng, sini. Lihat, mata jadi kedip ya kan? I love you. Ini. Ngikut tubuh ini. Makanya kalau ingin lihat akhlak seseorang, kalau hati kan kita nggak bisa lihat. Tapi penampakan terdekat adalah lisan. Itulah sebabnya mudah-mudahan ini semua pimpinan di Darut Tauhid, terutama para kepala sekolah, ingat satu semester pertama santri harus belajar jaga lisan, dan walaupun nilai akademiknya bagus, kalau lisannya jelek, dia bisa tidak naik kelas. Karena kalau orang sudah tidak bisa jaga lisannya, dia bermasalah. Akhlak seseorang, kebahagiaan seseorang, kemuliaan seseorang bisa dilihat aja dari lisannya. Bu, hati-hati kalau ngobrol, karena setiap ngobrol kita tuh sedang membuka aib sendiri. Yang paling aman itu diam. Tingkatannya ada 4. Faliyakul khairon, berkata baik, ini paling top. Di bawah ini adalah diam. Ini hanya boleh ini kita ini. Di bawahnya sia-sia. Ini sudah mulai jelek. Dan terburuk adalah berkata maksiat yang dosa. Kenapa ya saya susah zikir? Lihat dulu posisinya. Kalau dia banyak ngomong sia-sia, naik ke zikirnya agak susah. Harus masuk ke tahap banyak diam. Banyak diam akan lebih mudah bicara baik. Dari banyak ngomong, apalagi celetak-celetuk, komentar terus, ngomong ngejelek-jelekin orang, menghina, gibah, mau jadi ahli zikir, ini tingkatannya jauh. Harus mulai menjauhi sia-sia, kemudian memperbanyak diam, dari baru nanti akan lebih mudah. Makanya jauhi yang bawah ini. Kalau bicara baik bagaimana? BMT, tenso, fales. Benar, manfaat, tak menyakiti, tenang. Biasa kan kalau bicara tenang, sopan, fasih. Jangan diulang-ulang. Berapa yang dibolehkan di Darut Tauhid ini? 3 maksimal. Ini ya, saya tuh akan bertanya, apa ya yang mau saya tanyakan ya, lihat hadirin. Beliau sendiri nggak tahu yang mau ditanyakan, bagaimana menjawabnya.